yang membuat saya itu kayak lagi-lagi dibuat teka-teki gitu. Jadi lantai 3 ini kan memang jarang dihuni ya, dan memang tamu itu nggak pernah sama sekali sentuh lantai 3. Pas besoknya paginya pas saya mau bersihin lagi, tiba-tiba suasana kamar itu benar-benar kacau, berantakan. Saya bacakan surat kematian. Jadi surat kematian itu disembunyikan loh bang. Di situ saya sempat mikir, kayak ada yang benar-benar disembunyikan banget sama bos saya ini gitu kan. Masa surat kematian disembunyikan di serapat-rapat mungkin? Omongannya itu kayak galau-galau semua, dan selalu ada bentuk emoji yang kayak sedih gitu. Bahkan di hari terakhirnya itu sampai dia bilang, ketika aku pergi nanti, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu hidup tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping saya ini udah ada Mas Abdul. Waduh, Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Mas Abdul ya. Baik. Oke, nah sebelum Mas Abdul ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Mas Abdul. Baik. Karena udah meluangkan waktunya datang ke sini ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Mas Abdul nanti, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Mas Abdul ya. Oke. Jadi sekedar informasi nih teman-teman semua, Mas Abdul ini pengen ceritain kejadiannya saat di Villa Bali. Villa Bali. Dan pernah ngalamin kecelakaan sampai sekarang pendengarannya agak kurang ya. Iya benar. Karena kejadian di Villa Bali itu. Di Villa salah Bali. satu di Villa Bali gitu Villa ya. Bali. Dan ternyata situ juga ada sosok penampakan yang terekam CCTV. Iya benar sekali. Oke, dan selain itu juga banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal lah, iya, gitu kan ya. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, sampai detik ini Mas Abdul masih pendengarnya agak sedikit bermasalah ya, karena kecelakaan di Villa Bali itu sendiri. Iya, betul. Oke, ya wis. Mungkin Mas Abdul tahan dulu kali ya ceritanya ini ya. Iya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu silakan Mas Abdul kopinya. Oke. Ini kopinya mantap itu Mas Abdul. Oke, enak kan kopinya? Mantap, iya, enak mantap. banget. Oke, udah siap buat cerita? Sudah siap. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mulanya ini saya tuh sebenarnya terakhir di Makassar. Dan sebenarnya saya tuh lagi butuh pekerjaan untuk di Bali. Karena saya di Bali tuh sudah 5 tahun tinggal. Nah, sebenarnya villa ini nggak pernah buka loker sama sekali. Jadi saya tahu itu dari teman saya yang memang relasi saya orang Kanada, bahwa kamu mau nggak? Kebetulan nih saya punya teman lagi butuh karyawan untuk bisa kerja jaga villa gitu.
Ya dengan tanpa pikir saya pun dengan senang hati ya mau banget gitu. Karena saya pengen balik ke Bali lagi gitu. Akhirnya saya pun dihubungkan sama pemilik villa ini, bos saya ini yang dari Inggris, untuk kontak langsung dengan saya. Jadi dia pun yang membiayai saya transportasi saya dari Makassar yang untuk langsung ke Bali. Nah, pada dini hari itu saya berangkat dari Makassar ke Bali. Langsung juga dari bandara itu saya langsung dibayarkan untuk berangkat ke villa itu, ya. Dan sampai di villa itu saya ketemulah bos saya. Awalnya saya sempat kaget ya Mas, soalnya kok suasananya ini kayak agak beda gitu dari villa-villa sebelumnya gitu. Saya kayak ngerasa kok areanya ini kayak agak terpencil gitu. Dan parkiran dari Grabnya pun kan biasanya kalau kita pesan titiknya kan sama gitu kan. Yeah. Tapi ini kayak kita diturunin di sini tapi ternyata saya nanya, loh villanya mana nih? Ini villanya kok nggak saya lihat gitu. Ternyata kita harus masuk lagi dari hutan-hutan itu. Nah, sampai di situ bos saya pun sambut saya dan dia pun memberitahukan saya untuk akses satu-satunya villa ini tuh ya menelusuri hutan-hutan ini yang melalui 5-10 km dari jalan raya gitu. Iya. Akhirnya saya pun ditemani untuk ke villa itu. Dan sepanjang jalan awalnya saya hanya agak heran sih. Karena kayak ini pertama kalinya saya melihat villa yang agak terpencil gitu ya. Karena biasanya saya bekerja di villa itu ya nggak terpencil seperti ini gitu. Aksesnya pun bisa dikatakan samping kanan kiri itu ya hutan-hutan lebat semua gitu. Iya, jadi ya tapi kala itu ya saya pikirnya tidak apa-apa karena saya butuh pekerjaan. Jadi dengan senang hati saya nggak berpikir apa-apa gitu. Akhirnya saya pun masuk nih ke villa ini. Diperkenalkanlah saya denah villa ini. Nah untuk denah villanya itu dia itu di lantai 1 itu kayak ada taman luas. Bangunannya itu ada 2, ada bungalow. Nah bungalow ini nanti yang menjadi tempat tinggal saya, yang dalam artian bangunannya dipisah. Jadi untuk villa ini memang villa khusus untuk tamu, dan untuk bungalow ini tempat tidur saya dan rumah saya nanti di situnya. Nah di lantai 2 itu ada ruang khusus bersantai dan juga kamar tamu yang lumayan besar dan juga terhubung dengan dapur. Di lantai 3 inilah yang kamarnya itu ada 2 dan itu dia aksesnya pun kayak lewat samping gitu. Setelah diperkenalkan villa ini, bos saya pun saat itu udah dia tinggalkan saya. Saya pun mulai bekerja nih, tapi ternyata sebelum saya masuk ada tamu duluan nih yang ibaratnya menginap di sini gitu kan. Saya pun berkenalan lah dengan tamu ini. Ternyata tamu ini masih satu rekan sama bos saya, dalam artian dia ini masih satu hubungan keluarga gitu. Setelah itu akhirnya hari pertama ya tentu saya senang sekali ya Mas. Soalnya kayak ya enak lah saya bisa kerja di villa ini, tinggal di villa mewah seperti ini gitu kan. Dan aktivitas rutinitas hari pun saya lakukan seperti cuci piring, membersihkan, menyapu. Sampai akhirnya menjelang sore karena saya menunggu tamu ini untuk pulang ya. Karena dia kan pulangnya larut malam. Dan saat itu saya nggak punya nomor handphone dan untuk hubungin dia. Jadi saya nggak tahu kapan nih dia balik gitu. Karena akses villa ini nggak bisa dibuka dari luar gitu. Nggak ada kayak gembok dari luar gitu. Jadi satu-satunya akses itu ya otomatis dari dalam yang saya bukakan gitu, kayak lock gitu kan. Nah akhirnya saya memilih ya sudah, saya pun menunggu di lantai 2 karena ada CCTV monitor yang besar gitu kan. Pas sementara saya menunggu di lantai 2 ini, kayak saya santai-santai, entah apa kayak saya lagi menoleh dengan CCTV, tiba-tiba aja saya ngelihat ada sosok di lantai 3 kayak sedang berdiri, tapi bagaimana ya, dia tidak berdiri kayak tegak gitu, kayak seperti kakinya itu nggak menyentuh lantai gitu. Iya, awalnya saya pikir
mungkin saya yang salah lihat atau apa gitu ya, atau mungkin saya pun nggak berhenti kucek-kucek mata, apa saya ini bayangan atau apa gitu ya. Tapi saat itu saya masih hiraukan karena itu kan hari pertama saya kerja ya. Akhirnya lama kemudian saya tiba-tiba dengar kayak suara benda jatuh kayak kencang gitu dari lantai 3. Saya kaget kan. Saya pikirnya ya apa ini maling gitu kan, karena posisinya saya waktu itu memang nggak pernah berpikir macam-macam gitu, karena saya pribadi juga Mas, saya orang yang skeptis dengan dunia perhantuan gitu. Iya, saya orang yang nggak terlalu percaya dengan dunia perhantuan. Bahkan pertama kali masuk pun saya sudah bilang sama kayak tukang kolamnya kalau saya tuh nggak percaya dengan adanya makhluk-makhluk gitu. Kayak tukang kolamnya waktu itu bilang, kamu berani sendirian di villa ini gitu kan. Awas lo ntar kenapa-napa digangguin. Tapi saya malah, saya nantangin gitu. Ya kalau gangguin ya saya lawan balik lah. Lebih takut sama manusia daripada sama hantu gitu kan. Ya jadi kayak saya tuh benar-benar nggak percaya dengan adanya makhluk-makhluk kan waktu itu. Jadi kayak posisinya waktu itu kayak saya nggak pernah berpikir ini tuh hal aneh gitu, yang saya takutkan itu maling gitu. Jadi pada saat itu saya langsung ambil tongkat kayak di dapur itu, kayak bersiap-siap nih ke lantai 3 kan. Saya bersiap-siap di lantai 3 dan saya tuh kayak agak takut kan, karena pikirnya apa ini maling ya. Tapi kalau maling dia lewat dari mana? Soalnya akses pintu atau bangunan ini kan di sampingnya hutan-hutan semua, pohon-pohon besar. Dia mau manjat dari mana gitu kan? Tapi saya tetap baca doa dan bismillah, apa ini maling ya? Pokoknya saya nggak berhenti kayak diam-diam kayak menelusuri setiap tempat. Tapi saya lihat nggak ada sama sekali gitu. Saya nyalakan lampu di setiap kamar, sudut ruangan, dan memang kan setiap villa ini kan punya sudut yang lampu otomatis. Jadi ketika lampunya mati, ada penerangan otomatis. Nah, saya cari di mana sumber suara itu, benda apa yang jatuh ini. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali kayak benda yang kayak jatuh atau pecah gitu kan. Akhirnya pun saya turun kan. Baru sebentar saya turun, lagi-lagi ada suara lagi pecah. Seperti kayak suara orang yang jatuhkan vas bunga atau kayak piring gitu. Saya makin kayak heran gini kan. Suara apa ini? Kayak saya takut. Kalau dia maling, kok tidak ada saya lihat di sini. Nah, untuk memastikan kalau ini tuh bener-bener maling atau enggak, saya tuh kayak kembali ke lantai 2 nih. Kembali ke lantai 2. Saya pengen lihat nih, apa sebenarnya di lantai 3 nih. Jadi saya bisa pastiin, jadi saya kasih nyala semuanya kan. Nah, saya tunggu-tunggu nggak ada. Tapi pas di bagian rooftop yang kayak kayak untuk bagian luar rooftop gitu, itu saya ngelihat ada sosok jelas sekali CCTV lagi berdiri dan itu dia kayak rambutnya panjang, kayak dia seperti itu. Dan di situ saya langsung spontan kaget, saya langsung ketakutan karena saya nggak mikir apa-apa lagi di situ, kayak mikirnya aduh ada yang nggak beres ini kan. Langsung saat itu juga saya turun di kamar saya nggak mau lagi. Pokoknya saya langsung tinggalkan villa itu gitu saja. Saya pergi ke bungalow saya waktu itu. Nah, karena saya masih trauma kejadian kemarin, tapi karena saya pikirnya sudahlah, mungkin ini hanya kebetulan saja lah gitu. Karena saya masih mikirnya ya, saya masih lebih senang dengan tinggal di villa ini gitu ya. Karena kapan lagi saya bisa tinggal di villa mewah seperti ini gitu kan. Nah, hari kedua pun saya kembali ya seperti biasa. Saya cuci piring dan membersihkan sampai sore, dan sorenya pun saya menunggu di lantai 2 untuk melihat nih apakah tamu saya sudah pulang gitu. Karena saya nggak mau ganggu liburannya juga gitu. Nah, lagi-lagi musim itu memang lagi kayak musim-musim semi gitu kan. Jadi kayak memang suasana selalu gelap. Apalagi kita kan di tengah hutan kan selalu tertutup dengan rimbau-rimbau gitu kan. Saya lagi duduk lagi nih kayak nungguin dia sambil main HP gitu kan. Pas saya lagi duduk nungguin dia gitu kan, kali ini saya dengar ada suara lagi nih. Suara kali ini bukan benda jatuh atau misalnya benda yang kayak kemarin gitu kan. Saya kayak cuma suara yang ibaratnya kayak orang yang dari lantai 2 tuh kayak berjalan. Dan saya waktu itu kayak mikir, aduh,
kok ada suara lagi nih kan? Kayak mikirnya, apa jangan-jangan ini maling lagi gitu kan? Karena jujur aja mas, saya waktu itu walaupun udah ngelihat ada sosok yang aneh, itu masih nggak terlalu mikir yang aneh-aneh tentang hantu gitu. Jadi aku tuh benar-benar orang yang paling skeptis dengan kayak dunia-dunia hantu. Bahkan saya tuh orang yang paling menolak dengar sama hantu-hantuan gitu. Kayak benar-benar nggak percaya lah gitu. Jadi kembali ada suara, kayak suara langkah kaki yang kencang gitu di lantai 3. Saya pikirnya waktu itu, aduh maling ini ya, atau apa? Kok kejadiannya berulang gitu kan? Kayak yang bikin saya aneh nih, kemarin suara benda jatuh, sekarang suara orang yang kayak kencang gitu. Kalau maling ya, kok saya tidak dapat, nggak ada orang, nggak ada bekas-bekas kayak bilang orang kayak jatuhin apa gitu kan. Akhirnya saya penasaran kan, apa saya cek lagi nih di lantai 2 gitu kan. Tapi kali ini saya ngeceknya bukan kayak buru-buru, saya ngeceknya pelan-pelan gitu kan. Saya ambil senter di dapur, karena saya pengen mastiin nih dalam keadaan gelap gitu kan. Karena kemarin saya nyalain, periksa semuanya, nggak ada sama sekali. Pas turun, saya matiin, langsung saya lihat di CCTV gitu. Nah, akhirnya saya bawa senter, saya periksa pelan-pelan, saya naik nih pelan-pelan. Suaranya di tangga itu masih ada, tapi semakin saya mendekat kayak suaranya itu kayak mau menghilang gitu. Di situ saya nunggu nih sekitar 2-3 menit. Saya penasaran nih, apa ini suara ini kan? Kenapa dari kemarin itu lantai 3 ini selalu ada hal aneh-aneh gitu kan? Akhirnya saya pun tunggu 2-3 menit, tapi nggak muncul suara itu 2-3 menit. Ya udah saya turun gitu kan. Saya pastiin nggak ada. Pas saya turun, saya pengen cek CCTV lagi nih, karena saya tuh mas kayak dibuat teka-teki dengan kejadian ini gitu kan. Saya naik nggak ada, saya lihat CCTV nggak ada gitu. Tiba-tiba pas saya turun, lagi-lagi kejadiannya sama. Pas saya turun, saya nih pengen lihat ada apa di lantai 3 ini. Saya mendekat nih mata saya kan, saya pastiin apakah saya benar-benar lagi menghayal atau ilusi gitu kan. Saya pastiin nih, sosok itu perlahan-lahan muncul. Jadi yang awalnya tidak ada bayangan, tiba-tiba muncul dan lagi-lagi posisinya sama. Dia berdiri tepat di atas CCTV dalam keadaan rambut, tapi dia nggak menyentuh lantai kakinya. Di situ saya udah nggak bisa berpikir positif lagi, mas, nggak bisa berpikir apa lagi. Lagi-lagi saya takut gitu, karena pengalaman hidup saya nggak pernah dihantuin atau punya hal-hal yang aneh seperti ini gitu kan. Jadi saya takut ya kejadian itu. Dan karena saya takut pun ya saya memutuskan untuk, saya nelpon bos saya, bos boleh saya minta nomor tamu sepupu bos gitu. Saya nggak mau lagi nunggu di lantai 2 CCTV gitu kan. Saya nggak mau lagi lama-lama di villa. Kayak 2 kejadian berturut-turut ini menurut saya ini udah bukan hal wajar bagi saya. Kayak hal aneh bagi saya gitu kan. Jadi akhirnya sejak kejadian itu ya saya putuskan untuk, saya nggak nunggu lagi di lantai 2 untuk lihat di CCTV apakah tamunya udah balik atau belum gitu kan. Saya lebih baik di bungalow saya, tinggal dia nelpon kalau emang udah sampai gitu. Karena saya takut gitu kan. Awalnya sampai tamu itu pulang itu nggak ada kejadian aneh-aneh. Semuanya normal-normal aja gitu. Cuma memang sejak kejadian itu ya saya masih ada rasa takut, tapi udah nggak terlalu takut-takut yang kayak kemarin gitu kan. Nggak lama kemudian, pas sekitar 1 minggu kemudian, saya lagi-lagi dibuat hal yang mencegangkan gitu. Dan kali ini tuh kayak dia mulai berani kayak menampakkan dirinya yang lebih ekstrim gitu. Bukan lagi kayak sekedar usil atau mengganggu gitu kan. Dan akhirnya waktu itu posisinya saya itu lagi catat-catat di lantai 1. Di lantai 1 itu memang suasananya lagi hujan deras nih, lagi ada petir gitu kan. Kayak kencang banget suara hujan gitu. Nah, saya tuh catat-catat di villa itu sekitar jam 10. Karena posisinya saya mau kirim laporan pengeluaran untuk kebutuhan villa ini kan, biar gampang. Saya pun akhirnya ya udahlah, saya satukan produk-produk kebersihan ini di sini, terus foto juga ke bos saya. Nah, pas saya lagi sementara asik-asik mencatat kalkulator, saya kok kayak ngerasa bahwa di samping kiri saya ini kayak ada yang menatap saya gitu, kayak ada yang kayak mengawasin saya gitu kan. Saya pun awalnya kayak gimana ya, kayak nggak mau nengok, tapi kayak penasaran. Saya pun ya udahlah, saya nengok pelan-pelan gini kan. Pas saya nengok pelan-pelan,
di situ saya langsung tercengang gitu. Karena yang bikin saya tercengang itu pertama kalinya dalam hidup saya ngelihat sosok yang menakutkan sekali gitu loh. Karena nggak pernah saya ngelihat sosok itu, dan sosok itu berdiri tepat di jendela, berdiri tepat, badannya tuh bulu-bulunya besar sekali dan tinggi banget. Kayak sosoknya tuh tinggi banget gitu, kayak badannya hitam gitu kan. Jelas banget dilihat Bang, soalnya itu kan ada sinar dari luar kan, karena villa saya kan ada sinar otomatis gitu kan. Waktu itu saya tuh benar-benar refleks, kayak benar-benar ketakutan banget karena nggak tahu ini kayak benar-benar seperti hal pertama kalinya lagi saya ngelihat yang lebih seram gitu kan. Akhirnya saya pun langsung teriak, lari ke villa saya. Barang-barang itu kayak berhamburan, kayak saya saya kayak benar-benar kayak menjerit waktu itu, kayak gitu, hantu gitu, kayak langsung kabur saya ke bungalow saya. Sampai waktu itu saya nggak berani keluar lagi ke villa itu. Pokoknya saya nggak mau lagi kayak ibaratnya datang ke villa itu, kayak bodo amat lah, yang penting saya malam itu kayak langsung tidur gitu. Nah jadi gara-gara kejadian itu kan saya mulai kayak merasa bahwa ini tuh benar-benar ada yang aneh sama villa ini. Di sini tuh rasa skeptis saya mulai kayak dipengaruhi gitu, bahwa mungkin selama ini saya tuh selalu kayak melawan hantu, dalam artian kayak menantang hantu gitu ya, bilang saya nggak takut sama kamu, kamu nggak ada di dunia ini gitu kan. Tapi kok sekarang itu kayak saya tuh mulai percaya karena saya mengalami hal-hal aneh gitu. Saking karena saya itu agak depresi soal penampakan ini Bang, saya itu orang yang nggak pernah konsultasi sama dunia perhantuan ke kayak paranormal atau psikolog gitu kan. Saya pun mulai beranikan gitu, karena saya ngerasa apa saya ini baik-baik aja gitu ya, kenapa, atau memang saya yang berilusi atau yang berimajinasi gitu kan. Nah terus berapa hari kemudian, kali ini saya mendapatkan lagi kejadian-kejadian yang membuat saya itu kayak nggak masuk akal lah begitu. Yang membuat saya itu kayak lagi-lagi dibuat teka-teki gitu. Jadi lantai 3 ini kan memang jarang dihuni ya. Dan memang tamu itu nggak pernah sama sekali sentuh lantai 3. Jadi selain karena ada kejadian-kejadian aneh sebelumnya di lantai 3, saya pun juga udah ogah mau bersihkan tiap hari gitu kan. Nah karena saya ngerasa ini udah 1 minggu nih saya nggak bersihin gitu kan, ya udah saya bersihin lah di lantai 3 ini. Akhirnya setelah saya bersihin lantai 3, keesokan harinya saya dibuat hal yang benar-benar kaget nih, karena kan kemarin kan udah saya bersihin, udah saya ganti spraynya semua gitu kan. Pas besoknya paginya pas saya mau bersihin lagi, tiba-tiba suasana kamar itu benar-benar kacau, berantakan. Kayak seperti ada orang yang sudah menginap di situ. Jadi saya tercengang kan, siapa nih yang bikin kotor-kotor seperti ini. Pertama kali yang saya lihat itu adalah di kasur ada cap kaki sama tangan itu kayak bekas orang yang sudah tidur. Jadi tangannya itu kayak tapi tangannya ini nggak seperti tangan manusia normal gitu loh. Tangannya ini kayak tangan besar, kayak kukunya kayak tajam gitu. Di kasur ada seperti itu. Dan itu kotornya berpasir-pasir gitu loh. Bayangin aja kan Mas. Saya sempat mikir, ini nggak masuk akal. Kalau memang kucing, ya mana mungkin kucing bisa masuk di lantai 3 orang kita nggak punya bangunan lain gitu kan. Kalau ini kucing juga kok jarinya besar sekali gitu kan. Saya bahkan cium-cium nih kasurnya, apakah kucing beneran nih, apakah ada bekas kucing gitu kan. Nggak ada sama sekali. Kasur itu kayak masih kayak bersih, cuma kayak berpasir dan ada bekas jejak gitu. Setelah itu saya lihat lagi dinding. Di dinding lagi-lagi sama jejaknya. Tangannya itu kayak, jarinya itu kayak semacam kayak besar sekali gitu. Saya sempat heran nih, ini apa ini ya? Maksudnya kayak saya bahkan sampai kayak dibuat bingung nih, berpikir apa ini ya, gak masuk akal gitu. Tapi saya sempat mikirnya tuh apa hewan ya, tapi hewan apa yang bisa masuk ke sini gitu kan. Nah tapi karena saya udah merasa takut waktu itu, saya pun langsung cepet-cepet beresin. Tapi saya foto, saya ambil dokumentasi dan saya pengen tahu apa nih yang terjadi sebenarnya ini kan. Jadi Beli Putu ini memang dia ini tukang kolam yang datang 2 kali seminggu. Kayak untuk selain dia tukang kolam, dia juga itu bertugas untuk membersihkan taman gitu. Nah akhirnya saya cerita nih sama Beli Putu sambil ngopi. Beli Putu, kok saya
ngerasa ada yang aneh ya dengan villa ini gitu kan. Beli Putu pun nanya, ada apa Bang Abdul? Emangnya Bang Abdul ada pengalaman-pengalaman aneh kah di villa ini ya Bang gitu. Saya pun awalnya enggan Bang mau ceritain, soalnya kan pikirnya nanti kesannya kayak saya jelek-jelekin villa bos saya gitu kan. Nah tapi karena saya udah nggak tahan, saya ceritain nih. Mulai dari hari pertama saya ngeliat ada sosok di CCTV, suara aneh di lantai 3, terus juga di jendela saya ngeliat sosok besar yang dalam seumur hidup saya nggak pernah saya lihat gitu kan. Dan setelah saya cerita itu, awalnya saya kira Bang Putu ini kayak penasaran gitu, tapi ekspresinya itu kayak semacam senyum-senyum aja gitu Bang Putu, kayak seolah-olah kayak dia udah tahu semuanya gitu, bahwa dia tuh kayak udah, sebelum aku ceritakan kayak udah tahu ada sesuatu yang aneh pasti terjadi di sini gitu kan. Dan setelah itu saya cerita nih sama Bang Putu lihat deh, ada loh bekas bercak-bercak kayak tangan tapi jarinya itu besar banget loh. Ini siapa ya Bang Putu? Kalau kucing nggak mungkin ada seperti ini. Nah di sini Bang Putu bilang, Bang Abdul duduk sini bentar. Sebenarnya villa ini tuh memang tanah sengketa awalnya gitu, dan pemiliknya itu udah meninggal. Nah konon katanya menurut kepercayaan orang Bali, masyarakat Hindu di sana, dulu tempat sebelum dibangun ini tuh sempat ada polemik karena pohon itu adalah pohon sakral. Jadi pohon yang disakralkan oleh masyarakat warga Bali di desa itu. Tapi pemiliknya itu kayak tetap, pemilik pertamanya itu tetap kayak bersikeras membangun bangunan di sini. Akhirnya dia pun bilang, nah setelah nggak lama kemudian pemiliknya itu dikabarkan katanya meninggal. Entah karena apa, kita nggak tahu, tapi meninggal mendadak seperti itu. Nah setelah itulah jatuh ke tangan bos kita. Akhirnya villa ini dikelola sama bos kita gitu kan. Nah setelah itu juga di sini Bang Putu itu cerita kalau misalnya memang villa ini tuh jarang banget ada tamu. Bahkan dia bilang villa ini tuh kayak villa terkutuk gitu loh. Karena dia bilang villa terkutuk itu kayak hampir mustahil membawa tamu ke sini. Dia pun sudah bertahun-tahun lamanya menjadi tukang kolam, itu kayak setiap hari sendiri aja, nggak pernah ada tamu yang menginap di sini, kayak kerja makan gaji buta gitu loh Bang, yang ibaratnya bersihin kolam tapi nggak ada siapa-siapa di sini gitu loh. Makanya itulah kenapa Bang Putu itu sempat bilang, Bang Abdul, tahan kamu dengan nanti tinggal sendiri di sini. Tapi dia nggak langsung ngasih tahu saya alasannya apa. Awalnya dia cuma ngasih saya inisial gitu, bahwa kayak ada sesuatu di villa ini. Tapi karena saya memang yang dari awal skeptis, ya saya merasa bodoh amat lah gitu kan. Saya nggak percaya gitu kan. Setelah kejadian itu pun saya mulai merasa kayak penasaran dengan villa ini gitu kan. Kayak saya pengen cari tahu sebenarnya ada apa dengan villa ini, dan kenapa sosok-sosok itu mengganggu saya. Padahal kan saya kan selama tinggal di sini kan nggak pernah buat macam-macam, nggak pernah ganggu-ganggu dia gitu. Kok saya diganggu terus gitu kan. Nah akhirnya nggak lama kemudian saya dapat kabar nih dari bos saya. Di sini kabar yang bikin saya senang juga sih, karena saya nggak bakal sendiri lagi lah di villa ini. Bos saya pun bilang nih, hello Putra, Mas Abdul, kamu nggak bakal sendiri lagi. Mulai besok kita ada tamu nih dari Rusia. Tolong kamu handle ya, dia datang jam sekian gitu kan. Aduh pas dengar waktu itu kayak seneng sekali saya Mas, karena yes akhirnya saya nggak sendiri lagi. Akhirnya saya ada teman bicara, karena walaupun dia berlibur berapa hari, tapi setidaknya kan saya merasa lega Bang. Karena bayangin aja saya tiap hari tuh kayak merasa ketakutan di villa ini. Jadi kayak lama-lama saya kayak seperti orang gak waras gitu. Kayak di villa ini saya tuh nggak punya teman ngobrol. Di kehidupan saya ketakutan, dan lagi-lagi saya tuh kayak merasa hal-hal dibuat yang nggak pernah saya lihat gitu kan. Nah setelah akhirnya saya tahu bilang ada tamu Rusia itu, akhirnya saya pun sambut tamu itu seramah-ramah mungkin, sebaik-baik mungkin. Datanglah mereka satu keluarga, ada bayinya, ada anaknya gitu kan, istrinya. Nah masuklah mereka. Awalnya mereka senang sekali dengan villa ini, karena villa ini tergolong mewah gitu kan. Furniturnya juga lengkap, fasilitasnya lengkap. Bahkan di lantai satu itu ada ruang untuk kayak pedikur gitu. Nah jadi kayak wah enak banget. Belum lagi konsepnya kan kayak tenang gitu kan. Kayak dia mau cari konsep yang alam gitu kan. Nah oke, awal-awal dia langsung bersantai gitu. Nggak butuh berapa jam tiba-tiba saya udah dapat komplain gitu. Saya ditelepon,
halo, what happened with this villa gitu? Ada apa dengan villa ini? Kok di kamar saya tiba-tiba ada bercak-bercak gitu kan? Kayak dia komplain gitu, kenapa ada bercak-bercak di kamar saya? Kayak dia bilang, kok nggak profesional sekali kamu ini, udah tahu saya mau datang ke sini kok malah nggak diganti spraynya gitu. Jadi dia awalnya kayak menyalahkan saya gitu. Nah, saya waktu itu yang sebenarnya udah pengalaman dengan kejadian seperti itu, kayak udah saya pura-pura aja lah, oh ya baik, akan saya gantikan ya, saya minta maaf gitu. Jadi saya nggak mau ngasih tahu bilang apa yang terjadi karena kita kan profesional kan, otomatis kita nggak mau mungkin dong mau ceritakan pengalaman horor segala macam. Nah, setelah saya ganti itunya kan, kasurnya dan lain-lain, baru saya selesai duduk lagi di bungalow saya, dapat telepon komplain lagi. Ini anak saya menangis loh. Dia ngelihat katanya di jendela ada sosok tinggi besar, dia teriak-teriak sama saya gitu. Ini kenapa ya villanya kok aneh sekali gitu. Saya pun minta maaf kan, saya bilang maaf ya Mister, mungkin itu saya alasan aja, mungkin itu warga dekat sini gitu. Jadi yang ngelihat itu sosok itu kayak anak umur sekitar 3-4 tahun. Jadi katanya posisinya dia lagi main-main gitu kan, terus dia ngelihat di jendela ada sosok besar gundurwo seperti itu kan, dan dia ketakutan ngelapor langsung sama orang tuanya gitu, dan orang tuanya itu langsung komplain sama saya gitu kan. Nah, lagi-lagi karena posisinya waktu itu saya nggak mau kayak ceritakan apa yang terjadi, saya cuma tahan-tahan aja, tapi saya sudah tahu nih, pasti sosok ini lagi nih yang gangguin tamu ini kan. Nah, setelah pas malam itu entah kenapa kayak mereka ini kayak ketakutan gitu loh, sampai dia bilang, aku nggak betah lagi lah tinggal di sini, aku mau cari villa lain. Nah, yang ngomong itu waktu itu istrinya gitu, bilang udahlah Pak, kita pergilah aja lah dari sini, kayak tempat ini berangker gitu. Kayak dia katanya ngelihat sosok di lantai 3. Jadi posisinya memang lantai 3 ini kan nggak pernah ditempatin kan. Pas mereka satu keluarga, lantai 3 akhirnya ditempatin. Nah, dia bilang pas dia lagi asik-asik baca buku, istrinya ini, dia ngelihat ada sosok bayangan baju putih, rambut panjang gitu kan di lantai 3 di rooftop. Persis sama dengan yang saya lihat di CCTV. Ketakutan istrinya. Dia bilang, udahlah kita pindah aja lah. Udah nggak benar ini villanya. Kayak aneh sekali, dari kita masuk udah spraynya bermasalah. Terus juga anak saya menangis ngeliat sosok. Ini saya lagi yang lihat sosok gini kan. Akhirnya saya tuh awalnya tahan kan, karena saya juga ngira kalau kalian pergi saya ngerasa bilang saya nggak ada teman lagi gitu kan. Jadi bilang, I'm sorry Mister, mungkin itu ini kayak apalah, pokoknya saya buat alasan lah gitu kan. Tapi mereka bersikeras, katanya udah takut banget mereka, kayak udah benar-benar dibuat nggak enak sekali lah mereka. Besok paginya nggak butuh waktu lama, langsung mereka subuh itu juga nggak dibilang jam 8 dulu kayak jam 9 dulu, subuh itu juga dia telepon travel, langsung tiba-tiba bergegas ketakutan pergi dari villa itu. Di situ saya ngerasa kayak benar-benar tamu di sini 1 hari aja dia tidak berhasil untuk nginap gitu loh. Kenapa saya bilang tidak berhasil untuk nginap? Karena minimal kamu bisa kayak nginapnya selanjutnya, hari selanjutnya gitu kan. Ini enggak, hari itu juga dia pergi gitu loh. Dan saya waktu itu sedih sih, karena posisinya saya udah senang dapat temen ngobrol, ada saya nggak sendirian lagi gitu kan. Akhirnya karena saya stres, saya pusing, saya pun udah jarang di villa lagi kan ibaratnya. Saya bikin nih schedule lebih ketat lagi, pagi sampai siang aja dah saya membersihkan. Udah kalau sore selanjutnya saya nggak mau lagi lah di villa gitu kan, soalnya udah benar-benar aneh ini villanya gitu. Nah, di sini saya punya teman. Akhirnya karena saya pusing, saya tuh ngobrol nih, curhat sama teman saya. Nah, teman saya ini kebetulan orang Spanyol, dia itu teman dekat saya yang memang sudah lama saya kenal di Bali. Jadi posisinya saya lagi santai-santai di Circle K kan. Saya bilang nih, bro, kamu tahu nggak, aku kok akhir-akhir ini kok kayak merasa udah nggak hidup di dunia nyata gitu. Teman saya yang dengar itu cuma ketawa, hahaha, Abdul, you're childish. What you say gitu. Aku tuh sebenarnya kesal bang, karena mestinya aku lagi ngobrol serius kok malah ditertawakan gini gitu kan. Orang ini benar-benar kita alamin secara emosional mental gitu kan. Saya bilang, I'm not kidding gitu kan, aku nggak bercanda loh gitu kan.
kok kamu malah ketawa gitu kan. Dia bilang, hantu itu nggak ada katanya, hantu itu cuma ilusi. Dia bilang mungkin kamu terlalu capek, mungkin kamu terlalu stres, mungkin kamu nggak punya teman. Jadi akhirnya waktu itu saya tantang tuh, ya udah kalau gitu kamu temanin saya di villa gitu, buktikan kalau emang villa ini nggak berhantu atau angker atau emang dari imajinasi saya doang gitu kan. Akhirnya dia bilang ya udah, aku akan temani kamu gitu kan. Sekalian dia juga mikirnya ya udah enak-enakan di villa gitu kan. Akhirnya aku ajak nih. Keesokan harinya dia datang, dia temanin saya membersihkan, sekaligus kita buat makanan, pesta-pesta gitu kan ya, berdua aja, kita nge-flash juga gitu. Nah pas malamnya itu kan saya tuh ngantuk ya bang, jadi kayak ibaratnya aduh kayak mau tidur gitu, kayak bilang kan posisinya lagi di ruang tamu lantai 1, kita lagi asik nonton kayak nonton film action gitu kan. Aku bilang sama teman saya, bro aku ngantuk banget nih mataku, kamu aja ya duluan ya, aku mau tidur ya, kamu lanjutin aja deh nonton. Jadi teman saya bilang oh ya udah nggak apa-apa nanti aku nyusul. Aku bilang gini, kalau kamu udah selesai nonton matiin lampu di lantai 1 sama 2, tapi aku bilang nggak usah lantai 3 gitu. Jadi kayak aku nggak mau nanti dia tuh digangguin kan, karena lantai 3 itu udah aku blacklist. Jadi kayak udah daripada kejadian aneh-aneh nggak usah ada yang ke lantai 3 lagi gitu kan. Jadi aku bilang lantai 1 sama lantai 2 kamu matiin aja lampunya gitu, karena posnya kan lagi masih terang gitu kan. Dia bilang ya udah kamu tidur aja. Ya udah aku balik tidur. Nah sejak saat itu karena aku ngantuk banget, mataku udah nggak tahan gitu kan, aku nggak tahu nih apa yang terjadi sama temanku gitu kan. Nah pas keesokan paginya saya bangun nih tidur kan, saya nanya loh kok temanku nggak ada di mualau saya gitu kan, padahal masih pagi-pagi, masih jam 7 gitu kan. Udah saya cari-cari, saya panggil nih, bro where are you gitu kan, kamu kemana, kamu di mana gitu. Nggak ada di villa juga gitu. Saya cari ternyata dia udah di kayak akses keluar gitu loh, udah di parkiran akses yang keluar gini kan. Saya sempat heran loh, kok kamu pergi nggak pamit nggak izin sama saya dulu gitu kan. Terus tanpa ngomong apa-apa, dia cuma ketakutan, kayak tiba-tiba pakai helm, jaket gini doang, terus pergi. Saya kan heran, kayak ngerasa nggak sopan amat ini, udah nginap di tempat orang seharian kok malah pergi gitu aja gitu kan. Saya sempat berpikir gitu kan, ya udah deh, karena saya mikir saya punya kerjaan yang masih perlu saya bersihkan, saya nggak mau lanjutin. Nah pas malamnya saya di kamar nih habis sholat kan, sudah sholat isya, saya penasaran nih sama dia, bro kamu kenapa sih kok tadi pergi, kok nggak sini sama saya, katanya pagi-pagi kita mau pergi jalan, mau pergi ke daerah-daerah di sini gitu kan, kok kamu main tinggalin saya gitu. Dia bilang gini, Mas Abdul, aku minta maaf nih tadi nggak sempat cerita ke kamu. Aku ketakutan. Sekarang aku percaya kalau tempat kamu itu ada yang nggak beres katanya. Dan saya tuh bilang nih, ya kan, kamu nggak percaya sih sama saya gitu kan. Jadi saya cerita nih, apa nih sosok apa yang kamu lihat gitu. Awalnya saya pikir dia ngelihat apa yang saya lihat gitu loh bang. Ternyata saya dapat hal yang tidak pernah saya lihat juga gitu loh. Dalam artian dia ngelihat sesuatu yang belum pernah saya lihat gitu kan. Ya dia bilang nih, nih waktu saya jalan-jalan ke kolam kamu ya, saya kan mau foto-foto, mau tiktokan sama pacar saya gitu kan. Kayak mau ngasih lihat nih pacarnya gitu kan. Pas saya lagi foto, ada sosok rambutnya panjang, tapi ini bukan yang baju putih gitu ya, tapi kayak berlumuran darah gitu, kayak berlumuran darah, kayak udah ibaratnya kayak orang korban kecelakaan gitulah, kayak berlumuran darah gitu kan. Kayak dia foto kayak saling membelakangi gitulah. Awalnya dia bilang, bentar-bentar ini siapa ini ya di belakang saya gitu, apa kok malam-malam bisa ada warga di sini, tapi siapa kok, kalau ada warga nggak mungkin, nggak ada akses jalan di kolam juga kan. Semakin dia melihat mendekat, semakin di situ dia nggak sadar, karena jelas sekali fotonya itu tidak normal. Dia itu kayak membelakangi tapi kakinya itu nggak nyentuh lantai, jadi kayak semacam terbang dia, kayak di belakang saya terbang gitu dia. Jadi kayak dia tuh kayak membelakangi tapi di belakangnya tuh nggak bentuk posisi tegap gitu. Di situ dia langsung ketakutan, lari dia sekencang-kencangnya. Nah dia tuh masuk ke bungalow saya. Akhirnya sampai jam 7 baru dia berani
keluar pulang dia. Disitulah dia alasannya seperti itu. Pantesan saya bilang sama dia, oh pantesan kamu nggak matiin semua lampu-lampu. Makanya kan pagi saya heran kok AC sama ini kok dibiarin nyala gitu kan. Kok saya udah kasih tahu nggak dimatiin ini. Si bule aku bilang bandel juga dia ini kan. Terus beberapa hari kemudian itu saya itu di sini tuh kejadian yang benar-benar itu bikin saya sangat sedih ya Bang, karena ini kayak benar-benar fatal bagi saya. Di sini juga merenggut masa depan saya, merenggut nasib saya, karena sejak kejadian itu ini kayak hidup saya tuh berubah drastis. Yang awalnya saya normal tapi mengalami kecelakaan di sini. Jadi pada sore itu kan memang hujan lebat dan memang orang yang bawa laundry galon itu kan dia kan males kan bawa ke akses villa karena terlalu jauh gitu kan. Jadi akhirnya saya yang bertanggung jawab. Dan saya pun nekat tuh hujan-hujan becek-becek saya bawa ambil laundry di jalan raya gitu. Abang laundrynya nggak mau anterin gitu sampai ke depan. Karena posisinya kan Bang hujan ya, jadi kayak saya tuh merunduk gini. Jadi kayak buru-buru mau cepet ke villa gitu. Di situ saya kecelakaan gitu. Tergelincir, terus itu posisinya saya jatuh, telinga saya itu terkena aspal yang tangga yang ini yang keruncing gitu. Saya kesakitan waktu itu, nggak ada yang tolong Bang. Kalau saya ceritain itu kayak kasihan sekali saya waktu itu. Saya merasakan penderitaan sendirian lah waktu itu. Menangis, kesakitan, gak ada yang nolong saya waktu itu Bang. Aduh, kayak saya teriak minta tolong, gak ada yang bantuin saya waktu itu. Saya masih bisa rasakan waktu itu rasa sakitnya gitu kan. Karena saya benar-benar rasakan sampai kayak berdiri aja tuh udah sakit sekali gitu loh Bang. Saya tuh menangis kesakitan. Saya menangis kesakitan karena benar-benar saya rasain sendiri sampai telinga saya tuh ada keluar darah waktu itu kan. Ya. Akhirnya entah saya berusaha berdoa, jalan-jalan sambil pincang gitu kan. Dan itu masih kelihatan ada keluar darah gitu dari telinga saya gitu kan. Akhirnya saya ke villa, saya pun obati diri sendiri gitu loh. Sampai saya tuh udah nggak bisa kuat lagi untuk kayak duduk atau berdiri gitu Bang. Kayak saya ngesot pas di villa di pintu karena udah nggak sanggup aku kan. Di situ saya nelpon bos saya nangis, saya ceritain. Akhirnya bos saya pun bertanggung jawab, dibawa ke dokter. Di sini tuh saya sedih sekali Bang, karena ternyata kejadian itu benar-benar fatal sekali bagi saya. Saya dinyatakan gendang telinga saya tuh robek. Jadi saya tuh agak sulit mendengar saja gitu. Dan kejadian itu kayak bikin saya tuh kayak terpukul sekali Bang, karena yang awalnya saya normal, yang harusnya punya masa depan cerah, ini tuh bikin saya tuh benar-benar kayak kesulitan atau bisa dikatakan disabilitas lah sekarang gitu. Sekarang itu kayak efeknya itu kayak benar-benar bikin saya berbanding balik dari sebelumnya gitu. Saya kesulitan ngomong, kadang juga saya dianggap sama orang itu nggak ngerti, bahkan mungkin sulit diterima kerja gitu kan, karena interview aja saya sudah ditolak gitu, nggak bisa ngerti. Tapi apa yang saya waktu itu saya hanya berdoa. Dan saya senang karena ya bos saya juga waktu itu dia orang baik Bang. Dia mau tanggung jawab, dia juga rawat saya, bahkan dia membiayai semua biaya kesehatan saya di rumah sakit. Setelah lama saya pulang dari rumah sakit, saya pun kembali di villa. Saya menjalani hidup saya lagi walaupun tidak senormal mungkin. Waktu itu bos saya tuh mau beliin saya alat pendengaran Bang, walaupun harganya mahal. Dan saya pun dengan senang hati kan. Jadi saya ngerasa nggak apa-apa lah. Saya pengen bertahan di sini aja lah Bang, karena walaupun sehoror angker-angkernya ya, tapi bos saya udah baik sekali bagi saya. Bahkan saya udah panggil orang tua saya sendiri. Nah, bos saya tuh minta, Abdul tolong ya bersihin semua area, karena kan kamu kan lama di rumah sakit.
otomatis ini kotor banget kan. Jadi tolong. Nah kebetulan bang, bos saya itu kan memang di luar negeri, jadi dia nggak pernah ketemu sama saya. Cuma waktu itu dia cuma membiayain saya doang, membantu saya secara suportif aja gitu kan. Akhirnya saya bersihin villa. Saya ini penasaran juga nih, saya bilang ya udahlah saya bersihin gudang saya juga. Jadi di Bungalow saya ini ada gudang nih. Gudang itu untuk penyimpanan alat-alat kebersihan, alat-alat semuanya gitu kan. Cuma memang bentuk gudangnya itu kan kayak dia ini raknya banyak ya. Jadi kalau masuk itu kayak tersusun-susun kayak banyak rak gitu. Nah selama itu saya kan nggak pernah nih ke bagian belakang karena saya pikirnya ya berdebu banget di sana kan. Jadi saya bilang ya udah deh saya bersihin di belakang juga, takutnya banyak kecoa atau tikus gitu kan. Jadi akhirnya pas saya bersih-bersih, saya di sini tercengang lagi gitu. Yang awalnya saya nggak pernah lagi merasa ada teka-teki dalam hidup saya tercengang lagi. Tercengangnya sini bukan karena hantu. Ternyata di balik gudang yang selama ini udah 5 bulan saya tempati, ada rak yang masih disusun rapi, yang bener-bener masih kayak baru gitu kan. Padahal kan selama ini saya pikirnya gudangnya berdebu banget gitu. Di sini saya ngerasa loh, saya dibuat teka-teki lagi gitu kan. Ada rak yang rapi banget, tapi itu kayak menumpuk buku-buku dan kayak kertas-kertas. Nah awalnya saya mikir gini loh bang, kalau memang ini mau dibuang, ya ngapain disimpan di gudang dalam keadaan rapi banget gitu kan? Kenapa nggak kan posisi kan gudang otomatis kotor kan bang, otomatis kayak berdebu. Loh ternyata bos nggak pernah bilang ada sesuatu di gudang ini kan, otomatis saya heran. Kalau saya tahu kan otomatis saya bersihin gitu kan, atau saya setidaknya tahu lah. Karena saya penasaran nih, saya pun ya kepo-kepo lah sama tempat ini, kayak lemari ini kan. Saya buka nih lemari ini. Pertama saya lihat itu ya awalnya ada aset-aset lah. Saya baru tahu ternyata bos saya kaya raya gitu kan, punya banyak aset di luar negeri. Pas saya lihat ada kayak terselip banget di bagian rak itu, kayak seperti disembunyikan lah, kayak terselip banget. Saya tarik nih, dibuka. Ini kan ada buku. Itu bukunya tuh kayak udah dimakan rayap, tapi kayak masih utuh di depannya. Jadi depannya tuh kayak masih kayak utuh, di belakangnya yang udah kayak keropos-keropos lah. Nah bukunya ini kayak udah buku tua lah gitu, kayak mungkin udah buku yang dari 10 tahun yang lalu atau apalah gitu kan. Saya buka. Pertama kali saya buka ada foto perempuan bule itu. Dia itu fotonya kayak masih hitam putih. Jadi bukan foto yang zaman sekarang gitu ya. Foto hitam putih. Nah kelihatan bener mukanya, kayak dia itu suasananya tuh lagi foto kayak mirip di villa ini juga gitu. Kan saya tahu dong otomatis background villa ini kan. Kok saya perhatiin mirip di villa ini ya. Tapi siapa perempuan ini kan ya? Saya pikirnya mungkin tamu lah atau apa gitu kan. Pas saya buka catatannya, karena saya kan bisa bahasa Inggris ya bang. Jadi otomatis saya bisa tahu nih apa isi buku ini. Di dalam buku catatan itu jadi dia ini kayak buat day 1 itu artinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kayak galau-galau semua. Kayak contohnya nih kayak kata-katanya. Kamu mungkin tahu bahwa aku selalu ada di sini, tapi kamu tidak pernah menemani saya di sini. Jadi kayak semua itu omongan yang dari hari pertama sampai hari ke-30 itu kayak omongannya itu kayak galau-galau semua, dan selalu ada bentuk emoji yang kayak sedih gitu. Bahkan di hari terakhirnya itu sampai dia bilang, ketika aku pergi nanti, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu hidup tenang. Itu kayak bikin saya, tunggu tuh, siapa yang dia maksud gitu ya. Tapi yang bikin saya teka-teki lagi, udah nggak ada kelanjutannya. Jadi kayak dia tuh kayak semacam buku harian untuk catatan harian gitu kan. Dan saya heran, ini siapa nih yang punya buku ini ya? Karena soalnya kalau emang tamu ngapain disimpan di sini gitu kan? Terus kenapa bos saya nggak pernah ngomong nih kalau ada rak-rak buku yang di sini gitu kan? Karena kan pertama kali masuk kan bang, dia kan jelasin semua sedetail mungkin kan. Tapi saya penasaran siapa perempuan ini kan. Karena saya penasaran, saya pun kayak simpan nih buku ini, kayak mau jadiin semacam ya suatu saat bisa jadi alat bukti ya untuk bisa saya lebih tahu lebih lanjut ya. Tapi saya nggak tahu kasih tahu bos saya karena takutnya nanti dia tegur saya kan, karena dia bilang saya udah nyimpan sesuatu yang ini. Nah, terus setelah saya simpan, saya di situ kayak masih berpikir nih siapa ya sosok ini. Jadi saat itu saya kan lagi tidur. Buku catatan itu saya simpan di meja dekat tempat tidur. Pas saya lagi tidur,
tiba-tiba kayak saya tuh ketindihan, kayak saya tuh nggak bisa gerakan badan saya dan kaki saya dan semuanya. Tapi dengan jelas saya ngelihat ada sosok perempuan, matanya tuh merah dan itu giginya tuh keluar gitu. Kayak dia tuh kayak bener-bener kalau di Bali tuh disebut kayak leak gitu. Kayak matanya tuh marah sekali gitu, kayak merah sekali. Kayak saya seperti saya dicekik gitu, Bang. Saya nggak bisa saya kayak keluarin suara kayak nggak bisa, saya nggak bisa minta tolong, nggak bisa apa gitu kan. Dan ini juga pertama kali yang saya ketindihan, kayak saya cuma bisa bismillah, kayak baca ayat kursi gitu dalamnya. Sampai akhirnya pas alarm HP saya berkumandang azan, di situ sosok itu kayak perlahan itu pergi dan saya langsung kayak seperti saya udah berjanji seperti dicekek gitu rasanya. Nah, karena saya udah nggak tahan, Bang, akhirnya saya ini kayak ngerasa bahwa saya ini kayak pengen pergi dari sini gitu kan. Nah, ternyata besoknya saya kedatangan nih ada tamu, yaitu agen properti. Nah, agen properti ini mbaknya memang ini sudah lama dia memang kayak membawakan tamu ya. Jadi ibaratnya dia ini kayak semacam marketingnya bos saya lah untuk tamu ini. Nah, saya pun dilihat nih, kok wajah kamu pucat sekali, Mas Abdul. Kenapa kamu kok kayak penampilannya acak-acakan kayak gitu? Kan saya nggak tidur sampai malam, Bang, kemarin. Saya pun cerita nih setelah tamu pergi kan, tamu bulenya udah survei gitu. Nah, cerita nih, Mbak, saya cerita dari awal lah semuanya gitu kan. Dan disinilah teka-teki yang selama 6 bulan ini saya nggak pernah tahu, akhirnya terjawab. Jadi konon katanya istri pertama dari bos saya itu katanya meninggalnya di sini. Nah, usut punya usut, istrinya bos saya ini memang punya hubungan yang bisa dikatakan polemik. Jadi sebelum meninggal itu memang rumah ini tuh kayak energinya negatif, mereka suka ada kekerasan, kayak bahkan itu nggak segan-segan saling pukul gitu kan. Dan konon katanya istrinya tuh meninggal di sini gitu kan. Jadi kayak istrinya tuh kayak semacam punya amarah gitu. Jadi yang saya tahu itu kayak nama villa pertama yang dibangun ini adalah nama istri pertama. Sedangkan istri keduanya ini seolah-olah yang menikmati gitu loh, Bang. Jadi kayak istri pertama itu marah karena kayak pas dia tahu suaminya ini punya istri kedua gitu. Nah, pas istrinya meninggal, disitulah kayak dia ini kayak menceritakan kayak semua amarah-amarahnya gitu, kayak sebelum dia meninggal gitu, Bang. Makanya di situ saya lihat tuh ada perempuan foto yang backgroundnya di sini dan juga surat kematiannya juga ada persis semua, Bang, di situ. Nah, disitulah dia jelas kalau katanya alasan mungkin aja sosok yang selama ini kamu lihat, yang selama ini yang berbaju putih itu ya perempuan dari istri bos saya itu. Karena dia tuh pernah bilang dalam semasa hidupnya, dia bilang langsung ke marketing ini, Bang, karena marketing ini kan udah 15 tahun lamanya malahan. Saya nggak bakal pernah sudi tanah saya dikasih kepada siapapun. Dan saya tidak akan pernah terima istri dari kedua ini menikmati tanah ini dengan baik gitu. Jadi kayak dia tuh kayak punya amarah yang dendam gitu. Jadi seperti itu, Bang. Oke, silakan dulu diminum, Mas Abdul, kopinya. Baik. Silakan diminum dulu. Wah, gokil sih ini pengalamannya Mas Abdul nih saat bertugas menjaga salah satu villa di Bali ya. Oke, nah memang Bali ini merupakan destinasi wisata internasional ya. Benar. Banyak turis dari yang tadi salah satu Rusia, mungkin tetangga kita Australia dan sebagainya. Yeah. Banyak banget lah gitu kan ya. Dan pasti kalau kita berlibur ke Bali antara nginep di hotel ataupun di villa. Yeah, kan staycation lah gitu kan ya. Villanya ala-ala Bali gitu kan, hotelnya juga ikonik lah pokoknya gitu kan. Tapi tadi kan Mas Abdul sempat sedih tuh ya, mengingat kejadian yang mohon maaf yang tergelincir, tergelincir di tangga gitu kan nih. Nah, pas kejadian baru aja jatuh, yang dirasain di telinga apa, Mas? Aduh, kayak sakit sekali, Bang, itu dirasa. Dan itu kayak seperti saya ngerasa bahwa kayak ada benda tumpul itu kayak udah kayak seperti rusak telinga saya gitu. Dan itu keluar darah. Nah, setelah keluar darah itu selalu ada keluar cairan, tapi itu setelah 2-3 hari kejadian gitu. Berarti pas abis tergelincir, telinga kena bagian lancip tangga kan ya? Iya, benar. Pendengarannya gimana?
masih denger sedikit-sedikit apa udah langsung nggak? Itu memang bertahap sih Bang. Bertahap. Tapi pertama kali jatuh itu saya bahkan nggak bisa dengar sama sekali. Karena kayak semacam di dalam telinga saya tuh kayak suara Dengung ya? Kayak iya, dengung gitu ya? Iya, sakit sekali. Bahkan itu kadang itu kayak bau banget itu muncul di area telinga saya gitu, kayak ada nanah gitu. Jadi setelah jatuh itu kan darahnya udah habis, tapi nanahnya itu kayak kadang muncul gitu. Oke. Dan itu berlangsung sampai detik ini ya? Iya. Gendang telinga robek kayak lo tadi ya? Iya, benar. Oke, pas dipakein alat pendengaran normal pendengarannya? Bisa dengar dengan baik Bang, Sedikit-sedikit cuma gitu mungkin ya? tetap ada yang masih Tidak kedengeran? iya gitu. Oke. Setiap orang mempunyai masalah masing-masing kan, namanya kehidupannya kita harus jalanin gitu kan. Kita harus semangat menghadapi itu semua. Apapun itu keadaannya, apapun itu kondisinya. Gitu ya, Mas Abdul ya, sepakat gitu kan ya. Untuk teman-teman semua di rumah juga, apapun itu kondisinya, apapun itu yang teman-teman semua alami, kita harus semangat untuk hidup gitu kan ya. Oke, nah kita beralih ke villa dulu nih Mas. Tapi kita doakan semoga Mas Abdul lekas pulih ya. Iya. Telinganya banyak penonton sini mungkin ribuan mendoakan Mas Abdul supaya lebih pulih lagi gitu kan. Siapa tahu berkat dari doa teman-teman semua di rumah nonton, Mas Abdul sehat gitu kan ya. Iya. Amin ya. Oke. Nah, ini villanya nih Mas. Kalau kan gini, villa itu kan pasti ada rate harga ya. Iya. Antara villa 1, villa 2. Tapi kan kalau dilihat dari villanya, kalau saya dengerin sampai lantai 3 Iya. dan ada rooftop. Iya, benar. Nah, kalau dibandingkan dengan villa yang lain, harganya normal nggak sih? Maksudnya tuh lebih murah kah? Apa sama gitu? Ya. Enggak Bang, sebenarnya ini harganya bisa dikatakan memang mahal gitu. Karena ini tuh villa mewah banget Bang. Bahkan bisa dikatakan nggak semua bule itu atau tamu itu bisa sanggup menginap. Cuma yang bikin saya bingung itu Bang, karena banyaknya orang yang datang tertarik, tapi tiba-tiba cancel setelah ngelihat villa ini atau bahkan setelah menginap di villa ini Bang. Iya. Yang tadi kayak salah satu Rusia baru semalam, nggak nyampe semalam malah ya, langsung bener Bang. pergi lagi ya. Oke, berarti kalau masalah harga ya lebih tinggi karena kan mewah banget. Iya, benar. Terkadang kan ada villa yang besar tapi harganya murah. Iya, kan gitu ya. Pasti kita patut bertanyakan tuh, itu villanya kenapa ya, atau apa, kita positif mungkin mungkin yang ownernya ini nggak butuh uang jadi murah aja deh gitu kan. Tapi ini villa harganya juga emang harga tinggi ya. Iya benar, karena fasilitasnya memang lengkap. Lengkap, dan tadi sampai 3 tingkat, ada rooftopnya juga gitu. Iya benar. Oke. Nah terus kemudian nih berarti selama Mas Abdul di sana menjaga villa itu berapa lama? Itu 6 bulan Bang. 6 bulan? Iya, dan selama 6 bulan itu uniknya saya cuma ketemu bos saya itu cuma 1 kali. Pertama kali datang itu adalah pertemuan pertama dan terakhir. Nggak pernah sama sekali datang ke villa ini lagi. Nah, selama 6 bulan kerja di sana, ada berapa tamu? Kehitung jari nggak? Bahkan bisa dikatakan nggak ada tamu sejak dari yang 6 bulan itu iya ya? Mas. Sebenarnya sudah banyak yang ibaratnya nginap 1 hari tapi nggak tahu pergi lagi gitu. Bahkan anehnya loh Mas, ada yang udah DP nih, DP otomatis bayar di uang muka kan. Iya, betul, uang muka. Otomatis kan dia udah semangat banget untuk tinggal di sini. Tiba-tiba baru dia nginap langsung dibatalin, tapi dia nggak merasa rugi, ya udah kayak nggak apa-apa uangnya habis gitu. Jadi saya sempat kayak mikir, maksudnya ada apa dengan ini gitu kan. Tapi yang beli putu itu cerita semua tentang villa itu nggak ke Mas Abdul? Yang beli putu yang kolam renang? Iya. Ceritain nggak ke pengalaman dia selama di situ? Iya, sebenarnya punya pengalaman yang sama juga. Cuma beli putu ini karena dia tahu dia tidak ingin menakuti saya, dia tuh nggak pernah ngasih tahu saya selama ini. Makanya pertama kali saya datang dia tuh hanya usil saya. Dia bilang, Mas Abdul, berani nggak kamu tinggal sendiri? Tapi dia nggak ngasih tahu saya ada apa yang terjadi di sini. Jadi kayak dia sembunyikan gitu. Supaya Mas Abdul biar fokus kerjanya gitu ya, nggak gitu. takut gitu ya. Tapi Mas Abdul ketakutan juga sebenarnya di situ ya. Bener. Oke, yang penampakan di CCTV cuma sekali aja terekam CCTV apa selama 6 bulan itu kelihatan lagi?
sosok yang besar gitu yang Iya, terekam CCTV? sebenarnya sering Bang, tapi yang sering yang kayak usil di CCTV itu ya itu perempuan yang baju putih gitu. Oh, perempuan baju Iya. putih justru ya? Iya. Yang di rooftop Lantai 3. Iya, di lantai 3 ya? Iya, dan yang sering muncul kayak di CCTV itu lantai 3, lantai 2 sama lantai 1 nggak pernah ada muncul. Oke, Iya. berarti yang paling angker tuh justru di lantai 3? Iya, makanya sampai saya blacklist itu kayak saya nggak mau bersihkan lagi kayak tiap hari gitu. Bahkan saking saya takutnya ya udah deh kayak 2 kali seminggu aja gitu. Karena kayak Saking ketakutannya iya, ya? gitu. Yang tadi- Bahkan saking takutnya lagi cuma pagi doang, nggak mau sore atau siang gitu. Pagi datang ke situ Iya. harus bersih villa. Iya, betul. Sebelum maksimal siang pulang. Iya, Ke cepet-cepet Bungalow gitu ya. cepet-cepet nutup pintu udah gitu. Oke. Nah, kita main asumsi dulu nih Mas Abdul. Apa mungkin yang di lantai 3 itu mungkin ya? Kayak kan ada orang bilang arwahnya ini, arwahnya itu. Menurut Mas Abdul gimana? Mirip gak sama ini foto atau dimimpiin? Kalau dari saya sih, karena saya kan nggak bisa ngelihat apakah wajah hantu sama wajah manusia Iya. mirip ya gitu kan. Tapi di konon katanya memang lantai 3 itu ya dulunya sih memang bukan sebuah kayak kamar-kamar yang disewakan. Jadi bentuk villanya ini sebenarnya Mas, ini direnovasi lagi. Ya, jadi dulu itu villanya cuma 2 lantai. Jadi memang luas banget gitu. Cuma ini dulu itu tempat pribadi suami istri mereka berdua yang pasangan Inggris ini gitu. Tapi setelah adanya istri kedua ini dijadikan bisnis dan bisnisnya ini kayak dipegang oleh istri keduanya ini, di sini mulai banyak polemik dari yang istri pertamanya ini gitu. Jadi akhirnya kayak mungkin ya saya berasumsi bahwa lantai 3 ini angker karena bisa aja istri yang pertama ini sama anaknya mungkin dulu emang menghabiskan waktu di sana gitu kan, atau dia bersenang-senang di sana, bahkan mungkin bisa dikatakan dia meninggal di sana gitu. Oke, nah ini kan kalau kita berbicara Bali, otomatis adat dan budayanya kental banget ya. Iya, kental banget. Terus kan ternyata dulunya villa itu merupakan ada salah satu pohon yang Iya. dikeramatkan. Iya, betul. Nah, pas Mas Abdul di sana ngelihat pohon yang dikeramatkan nggak? Apa emang udah digusur nih? Kata dari Beli Putu dan marketingnya ya, pohon besarnya itu tepat di villa ini. Jadi kayak ditebang itu pohonnya kayak jadi kayak pohonnya itu ditebang. Sebenarnya yang punya ini dulu itu kayak sebelum bos saya ambil alih ya, itu udah berapa kali kayak diprotes sama warga, bahkan ada polemik sama warga, tapi dia menang secara hukum dan menang secara iya. Akhirnya karena dia tidak mau mendengarkan warga, jadi kayak tempat itu kayak benar-benar kayak dianggap sakral lah gitu sama warga gitu kan. Dan konon katanya kayak uniknya tuh tiba-tiba aja orang itu meninggal. Jadi kayak nggak tahu kenapa iya, ya? nggak tahu. Bahkan warga di sana pun tidak tahu dia ini meninggal karena apa. Meninggal karena sakit atau apa. Hanya katanya yang meninggal dan nggak tahu gitu. Karena warga di sana juga kan ibaratnya nggak kenal nih sama pemilik yang villa yang maksudnya yang pertama ini. Yang mungkin saja maksudnya dia perantau gitu. Maksudnya orang dari luar daerah gitu kan. Nah, tapi masyarakat Bali itu kayak awalnya sudah mencuci nih kayak area ini karena dia takut tuh bilang jangan sampai pohon sakral ini kayak bisa membawa hal-hal dampak negatif gitu. Oh iya, berarti kesimpulannya itu kalau sengketa itu masalah hukum dah ya. Iya, iya benar. Tapi kan selain itu kan adat istiadat ini kan harus junjung tinggi ya. Iya, benar. Apalagi di Pulau Bali kan kental banget kan. Iya. Ada yang bilang jangan kan di Bali dulu deh. Misalkan di kita jangan di situ deh. Itu pohon keramat udah beratus-ratus tahun tuh. Tolong Iya. jangan digusur deh. Iya, gitu betul. kan ya. Tapi dengan yang tadi kekuatan hukum, Iya. ketika kita punya tanah ini nih sertifikatnya hak kita. Iya, Ya kan? benar. Kita gusur, masyarakat yang ngamuk. Iya. Kan gitu ya? Benar. Oh, nah berarti villa itu dibangun, dengar gak bahwasannya udah berapa puluh tahun tuh? Kalau untuk lamanya sih bisa dikatakan udah 20 tahun lamanya. Tapi yang dikelola sama bos Inggris ini kan dalam artian itu dipercantik ya. Iya. Dipermewah, dikasih interior itu ya mungkin sekitar baru 8 atau 7 tahun gitu. Cuma memang udah lama. Villa ini sebenarnya dulu awalnya nggak berbentuk seperti ini. Dulu itu Karena renovasi ya? Iya, dulu masih bentuk kayak tradisional gitu. Kayak ala-ala yang masih vacation biasa gitu. Cuma memang kan konsep villa ini tuh ke alam. Jadi kayak
memang kayak dia mempromosikan sekaligus kayak menghadirkan untuk nuansa alam. Iya, gitu. Jadi yang nginep di situ selain dapat kenyamanannya, nuansa alam, Iya, ketenangannya juga dapat. benar. Ya. Mungkin kalau sekarang nih lagi hype apa sih? Hype ya? Hype gitu kan? Iya. Tidur tuh di tengah-tengah hutan Iya, gitu kan ya, betul. kabin gitu kan ya. Justru yang dicari itu ya. Iya. Tapi kenapa villa itu justru malah sepi? Iya, itulah. Keindahan oke, ketenangan oke, nuansa alamnya asri, Iya. fasilitas lengkap. Benar. Tapi kenapa nggak mau bahkan Iya. orang yang sudah DP pun DP hangus nggak masalah. Iya, benar. Yang penting saya nggak nginap di situ. Hah. Oke, nah kalau digambarin Mas, visual ini Mas, villanya itu bentuknya lebih ke Eropaan atau ke Inggrisan gimana? Lebih ke ini sih kayak ibaratnya gaya klasik Eropa modern klasik gitu kan. Eropa. Karena Kebayang, sebenarnya kebayang. pribadi saya pertama kali masuk nggak ada sama sekali kesan horornya, karena yang ada malah saya takjub. Soalnya kan ngelihatnya mewah banget ini. Berarti ada tiang besar bulat warna putih. Iya, bahkan kebayang, interiornya aja loh Mas, ada yang terbuat dari kayak emas gitu, kayak bener-bener mewah sekali. Makanya kayak kesan horornya sebenarnya nggak ada bagi saya. Makanya saya tuh Iya. nggak pernah terpikiran bahwa ini tuh horor, malah saya ngerasa nyaman banget lah tinggal di sini gitu kan. Berarti dapat apa? Jangan dilihat dari covernya, Iya, gitu covernya ya. ternyata. Kadang ada rumah yang bisa dikatakan ini kayaknya horor deh. Iya. Tapi pas nginap di situ nyaman kita. Iya benar. Ada yang rumah besar nih, ya kan? Iya. Nyaman nih kayaknya nih pas masuk horor ternyata. Iya benar. Oke. Dan mungkin ini juga pelajaran buat saya Mas, karena saya yang selama ini tidak pernah percaya adanya hantu, dan mungkin saya juga agak kurang sopan selama di sana karena seperti menantang gitu. Kayak selalu bilang kalau ada hantu ya udah muncul sini, saya nggak takut gitu. Akhirnya mungkin karena omongan saya sendiri berbalik ke saya sendiri, saya pun merasakan hal-hal yang benar-benar tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Sampai detik ini pun diceritakan ke teman-teman ya. Iya. Wah, gokil. Tapi hebat loh Mas Abdul ini 6 bulan tidur di situ ngurusin villa. Bahkan Mas Abdul tuh pengennya ada tamu nginap di situ untuk ngobrol. Iya. Tapi kan benar. saking gak ada tamunya, saking gak ada temennya di villa itu Iya kan. benar. Oke. Nah, selama Mas Abdul kerja di villa itu selama 6 bulan, sempet cerita nggak sama si bos bahwasanya Mas Abdul di situ digangguin? Sebenarnya pernah sih cerita, cuma kan bos saya itu kan boro-boro dia mau dengerin saya Mas. Peduli masalah villa aja enggak. Jadi kayak dia ibaratnya cuma antar saya dari Makassar, bawa saya ke villa ini, udah dilepas gitu aja. Bahkan kadang saya chat dia, telepon dia, itu hal-hal penting loh Mas. Nggak direspon sama dia. Misalkan ini rusak gitu ya. Bahkan pernah itu ada tamu yang udah mau DP, karena saya telepon nih, gimana nih, gini. Nggak direspon sama dia. Jadi kayak mungkin merasa bahwa villa ini kayak yang penting masih dipertahankan untuk bisnis. Ada yang menjaga. Tapi dia udah gitu nggak ya. terlalu peduli bilang apakah tamu banyak, apakah ini. Dan di situ sebenarnya saya sempat merasa curiga juga nih sama bos saya, karena kalau kamu serius bisnis ya kok kamu saya nggak pernah peduliin villa kamu gitu. Kok 6 bulan kamu nggak pernah nengok saya di sini, nggak pernah datang ke sini juga gitu kan. Kayak dalam hati saya bos macam apa gitu kan. Tapi karena saya pikir ya sudahlah, mungkin dia sibuk di luar negeri. Tapi ya boro-boro dia mau denger cerita horor Mas, villanya aja nggak dipeduliin sama dia. Apalagi Mas Abdul ya. Iya gitu. Villa segede mungkin miliaran, puluhan miliar aja nggak dipeduli. Saking saya pedulinya, saya chat loh villa itu saya inilah supaya semakin cantik gitu kan. Wah, gokil sih. Oke. Nah, selain nemu, berarti kan buku itu kayak buku diary ya? Iya. D1 kayak keluh kesah atau kegalauan dari istri yang pertama kan? Iya. Yang ada foto itu. Nah, ada foto yang sama nggak Mas di dalam villa itu sama yang di buku? Sebenarnya kalau foto yang sama enggak. Cuma pernah saat saya yang cek itu kan, itu kayak ngerasa bahwa ada insting saya itu yang mirip dengan di foto ini gitu. Dari tekstur keseramannya memang agak mirip juga nih dengan kayak foto yang abu-abu, karena fotonya kan udah tua ya gitu. Dan sekaligus namanya itu mirip persis dengan nama yang disebutkan marketing ini. Jadi saya bacakan surat kematian. Jadi surat kematian itu disembunyikan loh Bang. Di situ saya sempat mikir, kayak ada yang benar-benar disembunyikan banget sama bos saya ini gitu kan. Masa surat kematian disembunyikan di serapat-rapat mungkin? Surat kematian namanya bla 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 gitu kan. Saya tandain nih. Pas saya dengar dari marketingnya,
Belum saya sebutkan namanya loh Bang. Saya baru bilang ada hal yang aneh, dia langsung jelaskan nama dari wanita yang meninggal itu. Dan di situ saya langsung teringat sama dengan yang saya ini kan saya baca gitu kan. Dan di situ saya baru tahu ternyata istrinya benar-benar meninggal di sini. Meninggal yang orang Inggris itu ya, fotonya itu ya. Kalau udah lihat foto kan ketahuan nih foto era tahun berapa. Nih hitam putih terus mungkin berarti gayanya gaya lama gitu dong fotonya. Sebenarnya sih nggak jadul-jadul amat, cuma mungkin 2000 kayak, awal mungkin gitu ya. Kayak mungkin dia kayak versi Bali yang tahun 2013-14 gitulah. Jadi kayak bisa jadi itu mungkin foto terakhir dia sih Mas gitu kan. Tapi fotonya tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh, yang bukan dibilang foto warna, kayak masih foto-foto yang dulu juga sih, kayak seperti hitam putih gitu, kayak nggak ini gitu kan. Terus juga udah kayak berkarat gitu, kayak udah tua gitu. Iya, kita ketahuan kan ini foto lama karena tadi apa sih klise atau apanya itu ketahuan kena rayap, kena apa pasti beda ya. Iya betul. Sama aja kalau teman-teman semua di rumah tuh buka rapot SD gitu ya. Iya benar-benar. Kita tuh pasti beda tuh kertasnya gitu kan. Nah pas selama 6 bulan di situ terus kemudian keluar, Mas Abdul bilang ke bosnya gimana? Oh jadi waktu itu kan sebenarnya berat hati sekali Mas, saya mau keluar dan mungkin ini sempat saya bikin sedih juga sih karena sampai sekarang sih, karena kapan lagi saya dapat bos yang sangat baik sih. Karena bagi saya walaupun dia cuek sama saya dan villa saya, tapi secara kesejahteraan dia sangat sejahterakan saya loh Mas. Nggak nanggung-nanggung, dia kirim uang bonus itu banyak banget. Semuanya tuh dibiayain sama dia. Kebutuhan makan, kebutuhan transportasi, ya dalam artian kapan lagi saya dapat orang seperti ini gitu kan. Nah tapi saya dengan berat hati sekali, saya pun menetapkan resign karena di situ saya udah nggak tahan juga, telinga saya juga sakit kan. Bosnya sebenarnya itu ya berat sekali untuk mau mau lepasin saya gitu, karena kata dia ya jadi selama jadi karyawan cuma saya yang bertahan sejauh ini. Nah di sini saya baru tahu Mas, oh bos saya setelah bilang begini berarti karyawan-karyawan sebelumnya nggak ada yang bertahan ya. Tapi memang masuk akal sih Mas, karena dia nggak pernah buka loker. Jadi taunya itu dari relasi-relasi gitu. Teman ke teman. Iya gitu. Oh berarti paling lama nih Mas Abdul selama 6 bulan? Iya, 6 bulan. Dan itu sebenarnya kalau boleh jujur berat hati banget loh Mas. Saya tuh kayak mikirnya saya bertahan di situ karena sejahtera gitu kan. Tapi karena saya juga kayak menderita secara fisik dan batin, saya pikirnya mau sampai kapan saya seperti ini, lama-lama saya udah kayak berpindah di dunia hantu juga nih kalau kayak gini kan. Jadi saya pun juga sudahlah saya pergi aja, mungkin udah waktunya saya istirahat dulu karena telinga saya juga kayak merasa sakit sekali gitu. Nah, sempat ketika resign sempat WA nggak sama Beli Putu tuh? Masih kerja di situ nggak Beli Putu? Iya. Sempat WA, bahkan waktu itu Beli Putu itu kayak mikirnya dia tuh mau keluar juga Mas, karena kayak katanya berapa kali dia tuh digangguin juga. Jadi masih awal-awalnya tuh dia masih sering curhat-curhat sama saya juga nih, Mas Abdul tahu nggak, lagi-lagi loh saya dengar ada suara orang menangis katanya gitu kan, suara menangis teriak kencang di lantai 3 lagi, dia bilang waktu saya mau ngambil tangga di lantai 3 gitu di bagian rooftop gitu kan. Tapi Mas Putu posisinya kan dia sudah tua, jadi ya secara umur juga susah dia mau cari kerjaan gitu kan. Dan dia juga udah ikut berpuluh tahun gitu, dia orang warga sana gitu kan. Jadi kayak mikirnya ya saya juga kayak terjebak gitu, saya mau pergi. Siapa yang mau terima saya umur 40 tahunan gini gitu, apalagi saya orang yang nggak punya pendidikan yang formal gitu ya, maksudnya nggak sekolah lah, dia cuma taunya untuk potong rumput sama kolam-kolam doang gitu kan. Jadi saya semangatin doang Mas Putu. Ya. Misalkan Beli Putu ini nonton, apa yang mau disampaikan ke Beli Putu nih? Ya. Kalau misalkan yang Beli Putu nonton video ini, mau disampaikan apa ke Beli Putu? Kan udah lama kan nggak ketemu kan? Iya benar. Mau nyampein apa ke Beli Putu? Kepada Beli Putu, saya cuma pengen berpesan kalau Beli Putu sampai saat ini masih di sana, selalu semangat Beli Putu. Ingat bos kita, dia tuh orang yang sangat baik sekali di dunia ini. Dan saya pun merasa bersyukur bisa bertemu Beli Putu dan bos itu, karena bagi saya tiada lagi orang yang benar-benar baik di dunia ini selain dari bos saya gitu. Dan tolong sampaikan kepada bos saya, terima kasih banyak selama ini kasih sayangnya kepada saya, walaupun mungkin kamu nggak pernah menyalurkan secara emosional dan kepedulian ya, tapi kamu memberikan saya itu kesejahteraan yang sangat benar-benar nggak pernah saya lupakan gitu.
saya harap Belipu tuh senantiasa menemani bos kita gitu ya. Jangan tinggalkan dia, tetap semangat. Apapun yang terjadi, Belipu tuh harus di sana. Dan saya doakan juga semoga villa itu suasananya bisa berubah menjadi normal kembali. Amin. Supaya banyak tamu yang nginap di situ. Iya, benar. Gitu kan, ada pemasukan untuk si bos juga. Iya, betul. Dan yang ngurus villa juga kan dapat bonus juga kan oleh tamu ya. Iya, betul. Oke, misalkan nih Mas Abdul ada kesempatan lagi mau ke villa itu lagi Kak? Sekedar nemuin Belipu tuh. Mau nggak? Mau sih Bang, tapi kalau untuk nginap untuk ke villa itu kayaknya saya udah trauma sih ya, trauma. karena tangga arah terjal itu bener-bener kayak bikin saya trauma Bang. Karena bayangkan waktu itu saya yang rasakan nangis sendiri Bang, di hujan-hujan pula Bang. Mana ada orang Malang kayak saya nangis sendiri kesakitan dan berdarah gitu, di mana hujan-hujan juga di tengah hutan gitu loh. Saya mau minta tolong sama siapa Bang waktu itu. Tapi untuk hubungan sama bos dan Belipu tuh saya tetap jaga Bang, karena biar bagaimanapun dia orang baik yang saya temui. Ya, jadi gitu nih ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Mas Abdul ketika menjaga salah satu villa mewah di daerah Bali gitu ya. Ya kita doakan nih supaya Mas Abdul nih sehat selalu Mas ya, lekas sembuh gitu kan ya, lekas pulih kembali gitu ya, panjang umur. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton dari mana. Oke ya wis gitu ya teman-teman semua pada video kali ini nih. Dan ingat ya teman-teman semua, kisah dari Mas Abdul ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau ke Bali, mau liburan kemanapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mas Abdul, terima kasih banyak lo ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.